Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Pada sehat-sehat semua kan? Dan terima kasih kepada murid-murid sudah bergabung untuk pada kelas hari ini. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran fisika. Nah, sebelum memasuki kegiatan kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa bersama-sama semoga pada pelajaran hari ini diberi kelancaran dan kemudahan untuk kita semua. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pada pelajaran fisika kali ini, Ibu akan membahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, sebelumnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu kita akan mempelajari tentang karakteristik benda elastis dan tidak elastis. Terus tuh menentukan tegangan, regangan, dan modulus elastisitasnya. Terus tuh ada menjelaskan karakteristik hukum Hooke. Terus tuh menentukan konstanta pegas, susunan seri, dan susunan paralel. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut di sini, mungkin teman-teman sebelumnya udah belajar nih tentang apa itu elastisitas dan apa itu hukum Hooke. Nah, tentunya sebelum kita memasuki kelas ini, teman-teman sudah mereview atau belajar sendiri nih di rumah apa itu elastisitas dan hukum Hooke. Mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu apa itu elastisitas. Biasanya kita kenal dengan benda elastis. Nah, apa sih itu Ibu benda elastis? Nah, di sini itu benda elastis itu apabila suatu benda diberikan gaya, maka dia akan mengalami perubahan bentuk. Tetapi ketika gayanya dihilangkan, maka bentuknya akan kembali seperti semula. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya yaitu kayak karet gelang, pegas, besi, dan lain-lain. Mungkin teman-teman semua ada gelang di rumahnya atau ada pegas di rumahnya, mungkin bisa dicoba sendiri. Misalkan ini Ibu akan memakai pita nih. Nah, pita ini kan dia bentuknya masih bulat kecil kayak gini. Nah, ketika kita tarik, dia akan mengalami perubahan bentuk nih, memanjang kan. Tetapi kalau tidak kita tarik, dia akan kembali seperti semula. Itu yang namanya benda elastis. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih pemakai pita. Bagaimana dengan contoh-contoh yang lain, Bu? Seperti pegas. Nah, kalau pada pegas juga sama dengan pita. Pegas itu kan dia pertama dia merapat atau mengecil tuh, mengecil. Terus tuh ketika pegas ini Ibu beri gaya atau Ibu tarik, dia akan merenggang. Pegasnya itu yang tadinya kecil, dia bisa jadi segini, begitu karena dia diberikan gaya. Tetapi kalau ketika gaya itu dihilangkan atau tidak Ibu tarik, dia akan mengecil seperti ini. Itu yang namanya benda elastis. Nah, selain benda elastis, ada juga yang namanya benda plastis. Apa sih Bu itu benda plastis? Nah, benda plastis ini dianya apabila suatu benda diberikan gaya, dia akan mengalami perubahan bentuk juga. Tetapi ketika gayanya dihilangkan, bendanya tidak kembali ke bentuk semula. Itu kalau tadi kalau benda elastis dianya bisa kembali ke bentuk semula, sedangkan kalau plastis dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti apa? Contohnya plastisin, benang, dan lain-lain. Nah, mungkin anak-anak semua atau teman-teman semua mempunyai benang nih di rumah. Mungkin bisa dicoba. Benarkah kalau benang itu benda tidak elastis? Kita coba misalkan ini Ibu contoh ya, misalkan ini benang. Nah, ketika kita tarik tuh benangnya akan semakin panjang kan, tetapi kalau kita kembalikan seperti semula kan dia tidak bertambah panjang. Nah, sama halnya dengan plastisin nih Kak. Misalkan mungkin teman-teman dan anak-anak semua mempunyai plastisin di rumah, sering memainkannya kan pastinya. Nah, ketika plastisin ini kita tarik, dia akan mengalami perubahan bentuk tuh. Kayak misalkan plastiknya awalnya bulat nih. Nah, kita tarik, dia akan memanjang ataupun dia akan mengalami perubahan bentuk dari bentuk semulanya. Tetapi kalau setelah tidak kita tarik, dia itu
tidak akan kembali seperti bentuk semulanya, seperti itu. Jadi bedanya benda elastis dan tidak elastis itu dianya bisa juga terhadap gayanya. Kalau misalkan benda elastis kan kalau misalkan gayanya dihilangkan, bendanya dia akan kembali ke bentuk semula. Tetapi ketika benda gayanya diberi gaya, bendanya akan mengalami perubahan panjang. Sama halnya kayak benda tidak elastis. Kalau benda tidak elastis tadi apa? Dianya kalau diberikan gaya, dia akan mengalami perubahan bentuk juga. Tetapi kalau ketika gayanya, nah tadi Ibu sudah menjelaskan secara singkat atau kayak inti-intinya tuh benda elastis seperti apa. Nah ya, tadi yang Ibu berikan itu dianya contoh yang paling sederhana, yang maksudnya itu yang bisa diikuti oleh teman-teman di rumah dengan alat sederhana itu, bisa diikutin dengan cara Ibu tadi ya. Atau bisa misalkan, emang benarkah Bu kalau misalkan itu benda ditarik dia akan mengalami pertemanan panjang? Masa sih Bu gitu? Mungkin teman-teman bisa menyobanya di rumah dengan tadi misalkan menggunakan karet, misalkan menggunakan pita, misalkan menggunakan pegas, itu untuk benda elastis. Kalau misalkan untuk benda tidak elastis, teman-teman bisa menggunakan benang, plastisin. Tentunya plastisin teman-teman pada punya lah ya kan, karena kan itu kayak bisa dimainkan ketika kita sedang bermain gitu kan. Bisa dicoba tuh di rumah, benar tidak? Seperti itu. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan nih secara singkat apa itu benda elastis dan apa itu benda plastis. Nah, sekarang kita akan masuki materi lebih lanjut nanti yang akan Ibu jelaskan secara rinci dan beserta turunan-turunannya dan beserta karakteristiknya nanti akan Ibu kasih tahu lagi ya. Nah, sekarang kita akan masuki materi lebih lanjut lagi, yaitu lebih dalam tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, kepada teman-teman mohon disimak ya penjelasan Ibu. Nanti Ibu akan menjelaskan melalui PowerPoint kepada teman-teman semua, dan mohon disimak ya, disimak baik-baik. Kalau misalkan tidak pertanyaan, silakan tanya aja ya. Kalau misalkan yang tidak ngerti juga boleh bertanya kok. Oke. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan sedikit nih tentang gambaran tentang elastisitas dan hukum Hooke, dan sudah Ibu berikan kan contohnya apa saja. Nah, di sini akan Ibu jelaskan secara rinci apa itu elastisitas dan hukum Hooke. Nah, Ibu akan memberitahukan kembali tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu menjelaskan karakteristik benda elastis dan tidak elastis, menentukan tegangan, regangan, dan modulus elastisitas, menjelaskan karakteristik hukum Hooke, menentukan konstanta pegas, susunan seri, dan susunan paralel. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan nih benda elastis. Apa sih itu benda elastis? Benda elastis yaitu sifat suatu benda yang akan mengalami perubahan bentuk jika benda itu diberikan gaya, dan ketika gayanya dihilangkan maka bentuknya akan kembali seperti semula. Contohnya yaitu karet, pegas, kayu, besi, dan lain-lainnya. Nah, tadi kan yang di awal udah Ibu kasih tahu nih contohnya kan, mungkin ada teman-temannya yang belum paham ataupun lupa. Ibu kasih contoh lagi. Nah, ini mungkin teman-teman mempunyai karet nih di rumah, coba diambil. Nah, terus tuh karetnya itu kan dia teman-teman tarik. Nah, pada saat kita tarik itu kan kita memberikan gaya nih, kita tarik, dia akan mengalami perubahan bentuk. Yang tadinya dia berbentuk bulat atau bundar atau apapun itu, ketika ditarik dia akan memanjang. Itu namanya perubahan bentuk. Nah, ketika gayanya kita hilangkan atau tidak kita tarik, maka karetnya itu kembali seperti bentuk semula. Sama halnya dengan pegas. Kalau misalkan mau kita coba gitu kan. Selanjutnya itu ada benda plastis.
Kalau benda plastis itu dianya sifat suatu benda yang akan mengalami perubahan bentuk jika diberi gaya. Tetapi ketika gayanya dihilangkan, maka bendanya tidak akan kembali seperti semula. Contohnya ada plastisin, pasir, benang, dan lain-lain. Nah, contoh gampangnya yaitu plastisin. Misalkan ini teman-teman punya plastisin di rumah dan plastisinnya itu dalam keadaan bentuknya bulat. Nah, ketika kita berikan gaya plastisinnya atau kita tarik, dia akan mengalami perubahan bentuk juga, sama seperti benda elastis. Bedanya kalau di benda plastis ketika kita menariknya dia akan mengalami perubahan bentuk, tetapi pada saat tidak kita tarik maka plastisinnya ini tidak akan kembali ke bentuk seperti semula. Itu bedanya ya. Langsung saja Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu elastisitas. Apa sih itu elastisitas? Elastisitas yaitu sifat suatu benda yang dapat kembali ke bentuk seperti semula ketika gayanya dihilangkan. Nah, sama kan seperti benda elastis tadi? Iya, sama. Nah, pada elastisitas ini dia terdapat macam-macam bentuknya. Ada elastisitas zat padat, elastisitas pada pegas, dan energi potensialnya. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu elastisitas zat padat. Nah, elastisitas zat padat ini dia berpusat kepada karet gelang dan juga mainan yang sering anak-anak semua mainkan, anak kecil yang mainkan gitu kan. Nah, karet gelang ini ketika tadi kan sudah Ibu jelaskan kalau misalkan dia ditarik dia akan mengalami perubahan bentuk, ketika tidak ditarik dia akan kembali seperti semula. Nah, seperti itu elastisitas zat padatnya. Pada elastisitas zat padat ini dia memiliki besaran-besaran yang berhubungan. Yang pertama itu ada tegangan dan regangan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tegangan. Tegangan yaitu perbandingan antara gaya terhadap luas penampang di mana gaya tersebut bekerja. Contohnya yaitu pada gambar tabung, yaitu pada gambar yang di bawah nih yang ada A dan ada B-nya. Nah, gambar A ini pada saat tabungnya belum diberikan gaya, sedangkan pada yang B ini dia setelah diberikan gaya. Nah, pada saat bendanya tidak diberikan gaya, dia akan memiliki panjang yang diasir nih ya, yang berbentuk gelap. Ya, tuh. Panjangnya ini disimbolkan dengan huruf L besar, itu dia namanya panjang. Dia tuh kan masih pendek nih di gambar A, masih kecil gitu kan. Nah, setelah dia diberikan gaya atau simbolnya F kanan kiri ini, kanan kiri tabung yang diberikan gaya, maka gambarnya seperti gambar yang di B. Nah, tadi kan kalau yang di A itu L-nya masih kecil kan? Nah, kalau di bawah yang gambar B, L-nya itu sudah besar. Nah, kok sudah besar? Sudah memanjang. Nah, L-nya itu sudah memanjang kan? Beda dengan gambar yang di A. Nah, terus tuh dianya kan dia ini gambarnya berbentuk tabung kan. Nah, kanan kirinya ini kan kalau pada tabung atas bawah atau kanan kirinya ini dia akan berbentuk lingkaran kan. Nah, karena dia berbentuk lingkaran maka dia akan mempunyai namanya luas penampang. Nah, luas penampang ini dianya bisa dicari dengan gambar lingkaran ini. Nah, kalau misalkan pada gambar B ini gayanya dihilangkan, maka dia akan kembali seperti semula pada bentuk gambar yang di A gitu. Rumusnya tegangan itu yaitu tau sama dengan F per A. F itu dia gaya, A itu luas penampang. Nah, selanjutnya itu ada regangan. Regangan itu dia perbandingan antara pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang mula-mulanya. Nah, contohnya itu pada gambar yang paling atas nih, yang ada gambar tangan-tangannya nih, itu dia masuk ke contoh regangan. Pada gambar yang pertama yaitu yang tidak ada tangannya, kan dia masih dalam bentuk semula nih. Nah, terus tuh dia dipegang nih, pegasnya dipegang, terus tuh
dipegang sama kedua tangan kita, terus kan dia masih berbentuk rapat nih karena ditekan dia akan berbentuk rapat-rapat seperti ini, seperti di gambar nih. Nah, gambar ketiga itu dianya setelah diberi gaya atau misalkan ditarik nih, misalkan atas bawah ujung ini ditarik dengan tangan kita, ditarik dia akan mengalami perubahan bentuk, yaitu dia akan meregang nih, kan pegasnya meregang nih. Nah, yang tadi ini disebut dengan yang dia belum meregang ini disebut panjang mula-mula, sedangkan yang sudah meregang dia namanya pertambahan panjang. Nah, pada regangan ini rumusnya yaitu regangan sama dengan delta L per L0. Delta L itu apa? Delta L itu dia pertambahan panjang, sedangkan L0 itu panjang mula-mula. Selanjutnya ada yang namanya modulus yang kalau modulus yang ini dia perbandingan antara tegangan dan juga regangan. Modulus yang itu merupakan besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan bendanya. Nah, pada modulus yang ini dianya menunjukkan tingkat elastis suatu benda. Makanya semakin besar nilai modulus Youngnya, maka semakin besar pula tegangan yang diberikan untuk meregangkan bendanya. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Nah, tadi kan sudah Ibu kasih tahu tuh, F itu gaya, L0 itu panjang mula-mula, dan A itu luas penampang, terus itu delta L dia pertambahan panjang. Selanjutnya ada yang namanya batas elastisitas. Nah, sifat elastisitas ini memiliki batas sampai pada suatu besar gaya tertentu. Nah, pastikan setiap benda itu dia akan memiliki batas maksimalnya atau batas elastisitasnya gitu kan. Nah, contohnya ini pada karet gelang. Karet gelang ini kan otomatis dia juga mempunyai batas elastisitasnya. Pegas juga seperti itu. Nah, pada saat karet gelangnya ini mencapai batas maksimalnya, maka karet gelang ini dia tidak akan kembali seperti bentuk semula. Nah, atau contohnya seperti ini nih, kan ada karet gelang nih, kalau misalkan kita tarik sekuat-kuatnya, nah kan berarti kan dia mencapai batas maksimalnya, otomatis kan karetnya dia akan menjadi putus ataupun terus tuh pegasnya dia tidak akan kembali seperti bentuk semula karena gayanya yang diberikan itu besar. Itu tadi tentang elastisitas zat padat. Apa aja yang ada di elastisitas zat padat itu ada apa aja? Yang pertama ada tegangan, yang kedua ada regangan, yang ketiga ada modulus yang keempat ada batas elastisitas. Nah, selanjutnya itu ada elastisitas pada pegas. Nah, tadi kan pada zat padat, nah ini pada pegas. Yang pertama akan Ibu jelaskan apa itu pegas. Pegas merupakan benda elastis karena dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya pada pegas dihilangkan. Nah, gaya yang dapat menggerakkan benda kembali ke bentuk semula itu disebut gaya pemulih. Pada elastisitas pada pegas ini, yang pertama akan kita bahas tentang hukum Hooke. Pada tahun 1678, Robert Hooke mengatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Pernyataan Robert Hooke ini dikenal dengan hukum Hooke dan rumusnya itu F sama dengan min K dikali delta X. Nah, kenapa pada rumus itu ada minnya atau tanda negatifnya? Yaitu karena gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan arah dengan simpangan pegasnya. Dia berlawanan arah, maka dia ada tanda negatif. Selanjutnya itu ada
Tetapan gaya pegas. Tetapan gaya pegas pada benda elastis ini dianya berhubungan dengan modulus yang tadi, yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan, dan rumusnya yaitu Y sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Nah, pada rumus modulus yang ini akan kita cari gayanya F sama dengan Y dikali A per L0 dikali delta L. Nah, tadi kan pada hukum Hooke kan dia besar gaya pemulihnya yaitu F sama dengan min K dikali delta L. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui konstanta pegasnya atau konstanta gayanya yaitu Y kali A per L0. Seperti itu ya. Selanjutnya, hukum Hooke untuk susunan pegas. Nah, pada elastisitas pada pegas ini dia mempunyai susunan pegas. Apa sih itu susunan pegas? Susunan pegas yaitu sebuah pegas yang diberi gaya akan mengalami pertambahan panjang sesuai dengan gaya yang diberikan. Yang pertama itu ada susunan seri pegas. Nah, biasanya kita dengar tuh ada kayak rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian seri paralel. Nah, kalau pada elastisitas ini dia namanya susunan seri ya. Jadi bedakan, ada yang namanya rangkaian, ada yang namanya susunan. Kalau pada elastisitas dia namanya susunan pegas. Yang pertama dia apa? Susunan seri pegas. Susunan seri pegas yaitu pertambahan panjang pegas yang disusun secara seri merupakan hasil jumlah pertambahan panjang kedua pegas. Contohnya yaitu pada gambar A, yaitu dia pegas pertama dihubungkan dengan dengan penghubung tuh kan. Dia taruh tuh pegas pertamanya dulu. Terus tuh kita ambil lagi pegas kedua. Nah, pegas kedua ini kita taruh di bawah pegas pertama. Jadi itu dia kayak memanjang ke bawah. Nah, dia itu pegas pertama kita beri nama K1, pegas kedua diberi nama K2. Nah, pada kedua pegas ini nanti akan diberikan gaya. Nah, setelah pegas ini diberikan gaya, maka dia akan hasilnya akan seperti gambar yang B. Dia akan menyatu gitu atau memanjang ke bawah. Nah, pada gambar B ini yang dinamakan dengan rangkaian seri pegas. Nah, ini dia, atau simbolnya K seri. Nih, rumusnya yaitu 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah sampai dengan 1 per Kn sampai pegas yang diberikan itu sampai berapa gitu. Selanjutnya itu susunan paralel pegas. Nah, kalau susunan paralel pegas ini sama dengan susunan seri. Kalau dianya itu pada saat ditarik gaya, maka pemanjangan pegas sama dengan gaya yang diberikan dibagi sebanding konstantanya. Nah, kalau pada susunan paralel ini dianya pegasnya sejajar nih, kayak berdampingan ke samping gitu loh. Nah, pegas pertama juga diberi nama K1, pegas kedua diberi nama K2, dan pegas ketiga diberi nama K3. Nah, pada susunan ini juga akan diberikan gaya. Nah, tujuan gaya diberikan ini agar kita mengetahui pertambahan panjangnya seberapa. Nah, ketika kita beri gaya, maka akan kita hitung nih rumusnya, yaitu KP sama dengan K1 ditambah K2. Seperti itu ya. Nah, berikut penjelasan materi dari elastisitas dan hukum Hooke. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dimengerti oleh teman-teman dan anak-anak semuanya, dan semoga teman-teman semua juga dapat memahami. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian dari elastisitas, terus tuh besaran-besaran yang berhubungan dengan elastisitas, terus tuh ada hukum Hooke, ada susunan pegasnya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan
beberapa contoh soal tentang elastisitas dan hukum Hooke. Mohon disimak baik-baik ya tentang soal ini biar anak-anak semua lebih memahami tentang materi ini. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh soal elastisitas dan hukum Hooke. Yang pertama itu ada sebuah pegas dengan tetapan sebesar 200 Newton dipotong menjadi dua bagian sama besar, kemudian disusun secara paralel. Besar tetapan pegas total sekarang sebesar jadi yang pertama itu kita menghitung sebelum dipotong, yaitu K awal sama dengan 200 Newton per meter. Terus tuh kita hitung lagi setelah dipotong, yaitu 1 per K sama dengan 1 per K aksen ditambah 1 per K aksen. K aksen ini berarti dia artinya setelah dipotong ya, jadi itu 1 per 200 sama dengan 2 per K aksen. Maka K aksen yang didapat itu 400. Nah, K aksen itu kan tadi kan tetapan pegas setelah dipotong, maka saat dirangkai paralel hasilnya yaitu 400 ditambah 400 sama dengan 800 Newton meter. Selanjutnya yaitu sebuah pegas saat ditarik gaya sebesar 80 Newton merenggang sejauh 4 cm. Besar energi potensial pegas tersebut adalah, nah di sini yang pertama diketahui yaitu gaya sebesar 80 Newton dan delta X-nya yaitu 4 cm. Maka rumus yang didapat yaitu energi potensial sama dengan setengah dikali F dikali delta X. Nah, F itu dia gaya, sedangkan delta X itu dia pertambahan panjangnya. Maka setengah 1 per 2 dikali 80 dikali delta X-nya itu kan di sini masih 4 cm. Maka dirubah ke meter, hasilnya yaitu 0,4 meter. Nah, maka hasil akhirnya itu energi potensial sama dengan 16 joule. Selanjutnya itu ada contoh soal tentang susunan pegas. Nah, 3 pegas tersusun seperti gambar. Jika tetapan pegas K1 sama dengan 4K, maka nilai konstanta susunan pegas adalah, nah, di sini kan ada gambar susunan pegas nih. Gambar yang di atas itu pegas disusun secara paralel. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu dengan rumus KP sama dengan K ditambah K sama dengan 2K. Ini dianya hasil dari susunan pegas paralel. Setelah kita dapat susunan pegas paralelnya, kemudian kita hitung konstanta pegas secara seri, yaitu 1 per Ks sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K1. Maka hasil yang dapat itu Ks sama dengan 4K per 3. Nah, ini kan dia masih dalam susunan seri, maka yang ditanyakan konstanta susunan pegas nih. Maka konstanta pegas pengganti untuk susunan pegas yaitu 4K per 3. Nah, soal selanjutnya yaitu batang homogen panjangnya itu L ketika ditarik dengan gaya F bertambah panjang sebesar delta L. Agar pertambahan panjang menjadi 4 delta L, maka besar gaya tariknya adalah, nah pada soal ini kita menggunakan rumus hukum Hooke yaitu K sama dengan F per delta L. Nah, di sini K itu konstanta elastisitas, F itu gaya, delta L itu pertambahan panjang, maka dianya mendapatkan rumus yaitu K1 sama dengan K2, dan rumusnya itu F1 per delta L1 sama dengan F2 per delta L2, maka F2 sama dengan 4F. Itu hasil akhirnya ya. Nah, itu tadi beberapa contoh soal tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah,
berikut tadi itu penjelasan tentang contoh soal tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih apa saja materi yang terdapat dalam elastisitas dan hukum Hooke dan beserta contohnya. Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, untuk mengulang kembali atau mereview kembali tentang materi kita tadi itu ada apa saja? Ada elastisitas. Dalam elastisitas itu ada yang namanya elastisitas zat padat, ada namanya elastisitas pada pegas. Nah, dalam elastisitas zat padat tadi dia memiliki besaran-besarannya. Yang pertama itu ada tegangan, ada regangan, dan ada modulus Young sama batas elastisitasnya. Nah, yang kalau elastisitas pada pegas itu dianya ada yang namanya hukum Hooke, ada namanya tetapan gaya pada elastisitas, dan yang terakhir itu ada susunan pegasnya. Nah, pada susunan pegas ini juga dia memiliki susunan seri pegas dan juga susunan seri paralel. Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak semua. Nah, bagi yang ingin bertanya ataupun belum paham, mungkin dapat bertanya melalui kolom komentar yang ada pada video ini ya. Mungkin cukup sekian pada pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian pemateri ini masih kurang dan mungkin sulit dimengerti gitu kan. Jadi Ibu minta maaf gitu. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat bagi kita semua gitu. Terima kasih.